Bahkan sejak akhir tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada umat manusia akan hakikat kelemahan dan kerendahan mereka. Allah tunjukkan kepada kita semua alangkah lemahnya kita. Bahkan ketika harus menghadapi sebuah makhluk, sebuah benda yang sangat kecil, seluruh bangsa kemudian dibuat kalang kabut, nyaris tidak berdaya. Tidak berbeda antara bangsa yang kecil maupun bangsa yang besar, negara kecil maupun negara besar, negara superpower sekalipun. Semua kemudian sirna dan tumbang. Semua pemimpin, semua teknologi, semua ilmu nyaris tidak berkutik di hadapan sebuah makhluk yang kecil yang entah dari mana kemudian hadir dan mengguncangkan dunia. Sebuah musibah besar. Dan tentunya bagi kita orang-orang yang beriman, yang meyakini akan kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini tidaklah selain kemudian menjadi tambahan bukti yang nyata akan betapa maha kuasanya Allah dan akan betapa lemahnya kita manusia. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Bagi orang-orang yang beriman, musibah apapun kemudian akan justru menjadi tambahan petunjuk bagi dirinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Maka tidak heran kemudian bagi orang-orang yang beriman, sebesar apapun musibah keduniaan ini menimpa mereka, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut, mereka tidak akan pernah sedih, mereka tidak akan pernah khawatir, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada diri mereka, kepada hati mereka dari setiap musibah. Bahkan kemudian setiap fenomena itu akan menambah dan terus menambah keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tinggal bagaimana kemudian kita melapangkan hati, membuka pikiran agar mendapatkan petunjuk sebanyak mungkin dari yang Allah siapkan, yang Allah sediakan, yang Allah hadirkan untuk kita. Dari setiap musibah kecil ataupun besarnya. Karena Allah memberikan garansi terlalu banyak petunjuk yang Allah siapkan untuk itu semua. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak pelajaran yang kemudian Allah hadirkan kepada kita dengan musibah yang begitu dahsyat ini, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita semua dan apapun yang ada di atas permukaan bumi, bahkan di dalam semesta alam ini, adalah milik Allah dan akan dikembalikan semua. Apa yang menjadi milik Allah itu kepada Allah. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kebangsaan kita, di negara manapun kita berpijak, bahwa kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk terus abai dan lalai, untuk terus terlena terhadap kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Lihatlah, saksikanlah, bahkan cukup dengan makhluk yang amat sangat kecil, kita kemudian dipisahkan dari kehidupan dunia. Kita semua kemudian harus menjaga jarak dari segala urusan kita di dunia selama ini. Orang yang bekerja disuruh dipaksa meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan kita kemudian dipaksa untuk berhati-hati bahkan terhadap benda yang selalu dan selalu kita pegang. Seakan-akan ke semua aktivitas, semua benda yang hadir di hadapan kita menghadirkan bahaya, menghadirkan ancaman. Kemudian kita dipaksa untuk selalu menghindari atau menjaga diri dari itu semua. Ini semua mengingatkan kita bahwa apapun yang kemudian Allah hadirkan di permukaan bumi ini adalah ujian bagi kita. Dan itu semua akan bisa menjadi berbahaya jika kita salah dalam memanfaatkan, dalam menggunakan. Jika kita lalai. Dan akibat kelalaian umat manusia selama ini kemudian bahkan semua aktivitas mereka menghadirkan ancaman terhadap diri mereka. Nampak di mata kita begitu jelas
betapa berbahayanya tipu daya manusia, tipu daya dunia. Maka sekali lagi inna lillah, kita ini adalah milik Allah. Kita akan kembali kepadanya. Maka tidak ada cara yang terbaik untuk kembali kepadanya kecuali dengan mengikuti apa yang Allah arahkan kepada kita, apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Lagi-lagi kemudian Allah menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya agama ini. Bahkan kemudian peristiwa besar seperti ini kembali menghadirkan khazanah. Bagaimana Islam hadir menjadi solusi. Kita mungkin dulu akan bingung, bahkan tidak akan pernah memperkirakan bahwa kita akan mengalami masa yang seperti ini. Tapi Masya Allah, ketika situasi ini hadir, agama dengan segala aturannya telah hadir lebih dahulu untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Inilah kemudian kembali memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa beragama itu tidak cukup dengan logika dan rasa. Betapa agama telah sempurna memberikan petunjuk dan petunjuk arah terhadap segala situasi dan kondisi yang akan kita alami di kehidupan dunia ini, agar kita selamat di perjalanan kita di dunia dan kemudian sampai di akhirat kelak pun dengan keadaan selamat. Ketika para alim ulama kita menfatwakan agar kita menjaga diri, membatasi diri untuk berkumpul, bahkan untuk sholat berjamaah sekalipun, ini membuktikan bahwa ketaatan kita dalam beragama sekali lagi bukan faktor apakah kita berani, apakah kita begitu yakin, tetapi ada ilmu di sana yang harus menjadi pijakan keberanian kita, yang harus menjadi pijakan semangat kita. Tidak kemudian karena kita mengetahui 1-2 ayat kemudian merasa cukup itu menjadi keyakinan, bahkan kemudian menghadirkan kesombongan, keangkuhan di hadapan begitu banyak fatwa majelis ulama dari berbagai bangsa, dari berbagai negara. Sekali lagi kita disadarkan bahwa rupanya beragama bukan hanya faktor senang tidak senang, suka tidak suka, semangat tidak semangat, yakin tidak yakin, tapi harus ada ilmu yang mengiringi. Bukan kita takut terhadap corona, terhadap virus makhluk kecil ini, tapi ketika kita menjalankan agama ini dengan penuh ketaatan, kita menghindari itu semua, kita menjalankan apa yang difatwakan para alim ulama kita, adalah bentuk ketaatan kita kepada agama itu, kepada Allah itu. Kita tidak bisa sok-sok berani, sok-sok bahwa saya yakin ayat ini benar, kemudian cukup dengan satu ayat padahal telah datang ribuan riwayat yang harus menjadi petunjuk, yang harus menjadi pegangan kita. Ketika Rasulullah hijrah dengan sembunyi-sembunyi, bukan karena Rasulullah takut, bukan karena Rasulullah tidak yakin jaminan dari Allah bahwa jika beliau wafat, syahid atau meninggal dalam perjalanan hijrahnya, Allah akan tetapkan ganjaran untuk dirinya. Bukan tidak yakin, bukan takut terbunuh, bukan takut dengan 10, 20, ratusan musuh yang akan menghadap, bukan takut kemudian Rasulullah sembunyi, tapi Rasulullah menjalankan itu semua karena begitulah perintah dari Allah, karena begitulah aturan yang Allah berikan kepadanya. Sekali lagi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa begitu sempurnanya agama ini, dan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap semangat, taat, bahkan terhadap hal-hal yang tidak kita suka, bahkan terhadap hal-hal yang mungkin menyedihkan rasa kita, meresahkan hati kita. Kita tidak pernah tahu. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kewajiban kita sederhana adalah memaksimalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita.